Microsoft Office adalah salah satu aplikasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Membuat dokumen, pendataan, presentasi, laporan, dan banyak masalah perkantoran memerlukan adanya Microsoft Office. Namun, banyak orang yang belum tahu kalau Microsoft Office adalah salah satu jenis aplikasi yang berbayar. Dan sebagaimana Windows, jika ada orang yang menggunakan Microsoft Office tanpa melalui proses pembayaran, artinya dia adalah pengguna aplikasi ilegal. Lalu, bagi orang-orang yang merasa dirinya menggunakan Office ilegal, tentu saja dibutuhkan yang namanya alternatif sebagai pengganti dari aplikasi ini. Dan berikut adalah 5 alternatif Microsoft Office yang gratis dan juga legal. Pertama, Office.com. Office.com adalah situs resmi yang dibuat oleh Microsoft dan merupakan versi web dari Microsoft Office. Situs ini menyediakan berbagai layanan aplikasi kantor yang meliputi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, OneDrive, OneNote, Outlook, dan masih banyak lagi. Untuk bisa mengaksesnya juga begitu mudah, di mana pengguna hanya perlu login menggunakan akun Microsoft yang mereka miliki, dan semua fitur tersebut sudah bisa dinikmati secara gratis tanpa ada batas tertentu. Selain itu, dilihat dari tampilan, situs ini benar-benar menyerupakan menu sebagaimana pada aplikasi Microsoft Office yang asli, sehingga jika ada pengguna yang terbiasa menggunakan versi asli Microsoft Office, mereka tidak akan bingung ketika mencoba versi webnya. Dan tidak cuma itu, fitur terbaik dari versi web ini ada pada autosave-nya, di mana setiap ada perubahan pada dokumen yang dikerjakan, maka proses saving akan terus berjalan. Sedangkan di aplikasi Microsoft Office yang asli, pengguna masih harus menyimpan file secara manual. Hal ini tentu menjadi poin plus untuk versi webnya. Lalu ketika perangkat utama si pengguna sedang tidak bisa digunakan, mereka masih bisa mengakses file yang disimpan di Office Web dari perangkat lain. Alasannya cukup sederhana. File hasil pekerjaan pengguna akan disimpan di akun Microsoft mereka, dan akun Microsoft bisa diakses lewat perangkat mana saja. Dan itu tadi adalah penjelasan mengenai Office.com. Sekarang yang kedua adalah Google Docs. Sama seperti perusahaan Microsoft, Google juga punya situs yang menyediakan layanan aplikasi kantor. Layanan ini dikenal dengan nama Google Docs. Dan untuk mengaksesnya bisa melalui alamat docs.google.com. Dan di situs tersebut, pengguna bisa mengakses 4 buah aplikasi kebutuhan kantor yang meliputi Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, dan juga Google Form. Fitur yang unggul dari Google Docs juga tidak jauh beda dengan Office.com. Mereka juga menggunakan auto saving yang terus berjalan setiap ada perubahan pada dokumen yang dikerjakan. Lalu jika Office.com menyimpan file ke akun Microsoft, maka Google Docs menyimpan filenya ke akun Google yang digunakan oleh pengguna. Dan bicara soal tampilan, Google Docs menggunakan gaya simple dengan satu baris alat dan deretan submenu. Mungkin tampilan ini dipilih Google karena terinspirasi dari tempat pembuatan postingan di situs Blogspot. Bagi orang-orang yang pernah mengoperasikan Microsoft Office 2003, tampilan seperti ini juga mungkin cocok untuk mereka. Baik Office.com maupun Google Docs adalah jenis situs yang online, sehingga ini hanya bisa diakses dengan bantuan koneksi internet. Dan bagi orang-orang yang tidak memiliki koneksi internet, 3 aplikasi berikutnya adalah pilihan terbaik bagi mereka. Pertama, SoftMaker Free Office, yaitu aplikasi Office yang ditunjukkan sebagai alternatif dari Microsoft Office. Bahkan di situs officialnya yaitu freeoffice.com tertulis bahwa ini adalah alternatif Microsoft Office yang terbaik. SoftMaker Free Office tersedia untuk 3 sistem operasi, yaitu Mac, Windows, dan juga Linux. Dan layanan aplikasi yang akan didapat pengguna Free Office meliputi TeamMaker sebagai pengganti Microsoft Office Word, PlanMaker sebagai pengganti Microsoft Office Excel, dan Presentation sebagai pengganti Microsoft Office PowerPoint. Dari segi tampilan, aplikasi ini punya gaya seperti Microsoft Office 2010, di mana bagian atas diisi dengan submenu dan deretan peralatan. Lalu di bawahnya ada bagian toolbar kecil yang dilanjutkan dengan ruler. Di bagian kertas juga ada garis batas margin yang dapat membantu pengguna. Dan di bawahnya ada penghitung kertas, huruf, serta baris yang dilanjutkan dengan model tampilan serta zoom. Dan stabilitas aplikasi ini juga terkenal begitu baik. Saat digunakan, sangat jarang terjadi adanya lag, serta tidak terasa adanya bug di dalamnya. Yang itu menandakan SoftMaker Free Office telah dikembangkan dengan begitu sempurna sebagai pengganti dari Microsoft Office. Lalu selain SoftMaker Free Office, ada aplikasi alternatif lain yang bisa jadi pilihan bagus sebagai pengganti Microsoft Office. Dan aplikasi tersebut adalah WPS Office. Bagi pengguna ponsel Android, aplikasi ini mungkin sudah tidak asing di telinga. Mengingat ini adalah salah satu aplikasi Office Suite terbaik di perangkat mobile.
Namun ternyata, selain di perangkat mobile, WPS Office juga tersedia di berbagai sistem operasi desktop. Dan itu juga merupakan salah satu kelebihan dari aplikasi ini. WPS Office tersedia mulai dari perangkat Windows, Mac, Linux, Android, dan juga iOS. Hal ini tentu memudahkan pengguna untuk menyesuaikan aplikasi dengan jenis perangkat yang mereka pakai. Jika SoftMaker Free Office memberikan 3 buah aplikasi terpisah setelah instalasi, WPS hanya akan menyediakan 1 buah aplikasi saja. Namun, di dalam aplikasi tersebut, pengguna bisa memilih layanan yang meliputi pembuatan dokumen seperti Microsoft Office Word, spreadsheet seperti Microsoft Office Excel, presentation sebagai Microsoft Office PowerPoint, dan selain itu, WPS juga menyediakan layanan olah PDF yang lumayan beragam, meliputi membuat PDF dari berbagai file, lalu mengonversikan file PDF, pengompresan, penggabungan, pemecahan, dan lain sebagainya. Kalau bicara soal penampilan, homepage WPS Office didesain mirip seperti browser pada umumnya. Lalu, setiap dokumen yang dikerjakan akan bisa melalui tab yang berada di bagian atas. Hal ini membantu pengguna untuk mengerjakan beberapa file secara bersamaan. Pada lembar kerja, tampilan WPS Office benar-benar terasa seperti Microsoft Office. Jika dibandingkan dengan Free Office, WPS mungkin lebih unggul dari segi tampilan. Selain itu, beberapa fungsi dasar Microsoft Office juga bisa diterapkan pada WPS Office. Contohnya adalah auto numbering, di mana ketika pengguna menginputkan angka dan titik, lalu menekan spasi, maka mode numbering akan aktif secara otomatis. Selain itu, ketika di awal kalimat setelah titik, pengguna lupa untuk menempatkan huruf besar, maka huruf pertama kalimat tersebut akan secara otomatis berubah pada spasi pertama. Dan tidak berhenti di situ saja, WPS juga punya yang namanya cloud storage. Dengan fitur tersebut, pengguna bisa menyimpan banyak file secara online. Yang ini memudahkan pengguna mengakses file dari berbagai perangkat. Namun, bagi pengguna biasa, mereka hanya akan mendapatkan storage sebesar 1 GB. Dan untuk mengupgrade-nya, paling tidak pengguna harus berlangganan mode premium. Namun, jika sekedar menggantikan Microsoft Office saja, fitur gratis dari WPS Office sudah lebih dari cukup untuk digunakan. Lalu selain SoftMaker Free Office dan juga WPS, ada satu aplikasi lagi yang ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian, yaitu adalah LibreOffice. Dari yang saya dengar, Libre adalah pilihan terbaik pengganti Microsoft Office di perangkat Linux. Alasannya karena LibreOffice merupakan Office Suite yang punya stabilitas tinggi. Selain itu, LibreOffice juga punya layanan yang paling lengkap jika dibanding dengan yang lainnya. Bagi pengguna Libre, mereka akan mendapatkan 5 buah layanan aplikasi yang meliputi pertama adalah LibreWriter sebagai pengganti Microsoft Office Word, lalu LibreOffice Calc sebagai pengganti Microsoft Office Excel. Selanjutnya adalah LibreOffice Impress sebagai pengganti Microsoft Office PowerPoint, LibreOffice Draw sebagai pengganti Microsoft Office Visio, dan LibreOffice Math yang merupakan aplikasi pembuat rumus matematika. Libre sendiri tersedia untuk perangkat Windows, Mac, dan juga Linux. Keunikan LibreOffice terdapat pada bagian tampilan aplikasinya. Pengguna bisa memilih berbagai jenis tampilan yang telah disediakan. Bagi orang yang terbiasa dengan tampilan Office 2003, mereka bisa memilih user interface sebagai standar toolbar. Sedangkan bagi pengguna yang biasanya menggunakan Office 2007 ke atas, user interface tablet mungkin pilihan terbaik bagi mereka. Selain itu, jika dibandingkan dengan WPS, LibreOffice terasa lebih ringan dan juga lancar, karena memang aplikasi ini didesain dengan begitu simpel serta cepat dalam pengoperasiannya. Semua alternatif yang telah saya sampaikan tersebut punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misal saja peralatan online mungkin unggul soal fleksibilitas, namun bagi pengguna tertentu, pilihan offline bisa jadi yang terbaik bagi mereka. Karena itu, kelima solusi ini saya harap bisa menjadi pertimbangan untuk kalian semua. Tinggal kalian yang menentukan, tetap memakai program ilegal atau beralih ke gratis dan juga legal. Terima kasih telah menonton, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bermain dan semoga sukses, sampai jumpa.